Halo Bapak, Ibu, dan para sesepuh yang kami hormati. Selamat datang kembali di kanal Hidup Indah di Usia Tua. Bapak dan Ibu, mungkin pernah ya mendengar cerita tentang seseorang yang kita kenal, semalam rasanya masih sehat, masih baik-baik saja, tapi besok paginya ternyata tidak bangun lagi. Kita mungkin jadi bertanya-tanya, ya, kok bisa begitu? Mengapa hal seperti itu bisa terjadi? Terutama pada kita yang usianya sudah tidak muda lagi. Nah, hari ini kita akan membahas fenomena pergi dalam tidur ini. Tapi bukan untuk menakut-nakuti, sama sekali bukan. Justru sebaliknya, kita mau mencari tahu tanda-tanda awal dari tubuh kita, dan yang paling penting, kebiasaan-kebiasaan kecil yang bisa kita lakukan setiap hari agar jantung kita tetap kuat dan tenang. Dan pembahasan kita kali ini spesial, karena didasarkan pada catatan seorang dokter yang usianya juga sudah di atas 70 tahun. Jadi sangat relevan untuk kita semua. Betul sekali, seringkali masalah kesehatan yang kita anggap serius itu justru berawal dari hal-hal yang kita anggap sepele. Hari ini kita akan coba kupas tuntas hal-hal sepele tersebut supaya kita bisa lebih waspada dan lebih sayang lagi sama tubuh kita. Baik, mari kita mulai dari misteri utamanya. Jadi apa sih sebetulnya yang terjadi di dalam tubuh kita saat seseorang mengalami kejadian seperti itu ketika tidur? Sebenarnya secara sederhana, ini sering disebabkan oleh gumpalan darah kecil, Bapak Ibu. Gumpalan ini terbentuk saat kita tidur, saat aliran darah kita sedang melambat. Nah, gumpalan kecil ini kemudian bisa berjalan dan menyumbat aliran darah ke otak. Oh, jadi ini bukan karena penyakit berat yang terlihat dari luar ya? Tepat, ini sebuah kejadian yang sunyi yang terjadi di malam hari saat kita sedang istirahat. Makanya sering tidak terdeteksi. Wah, tapi bukankah katanya tubuh kita itu selalu memberi sinyal? Nah, berita baiknya kan itu. Sinyal seperti apa yang harus kita perhatikan, yang mungkin sering kita abaikan karena kita pikir, ini wajar karena sudah tua. Betul, tubuh selalu bicara. Ada dua tanda utama yang sering sekali diabaikan. Pertama, kesemutan di tangan atau kaki saat baru bangun tidur. Kesemutan ya? Rasanya seperti digerayangi semut atau ditusuk jarum kecil-kecil gitu ya? Benar, dan biasanya hilang setelah kita pijat-pijat sedikit. Kita sering menyalahkan, salah posisi tidur. Nah, itu dia. Saya juga begitu. Padahal, kalau ini terjadi berulang kali, ini bisa jadi tanda bahwa aliran darah ke otak atau ke anggota tubuh kita itu sempat terhambat sesaat di malam hari. Artinya, darah kita sedang berjuang sepanjang malam untuk bisa mengalir dengan lancar. Jadi itu sinyal pertama. Lalu yang kedua apa? Saya dengar ini berhubungan dengan jam kita tidur. Insomnia biasa loh kalau terjadinya berulang kali di jam yang sama. Kenapa harus di jam itu? Apa istimewanya jam 3 pagi? Karena pada jam-jam inilah tekanan darah kita itu paling mudah tidak stabil. Bisa tiba-tiba naik, bisa tiba-tiba turun. Jadi tubuh kita itu sebetulnya membangunkan kita untuk seolah-olah minta bantuan karena sirkulasi darah sedang melambat dan tidak stabil. Menarik sekali. Jadi dua tanda itu ya, kesemutan di pagi hari dan terbangun di jam spesifik. Ini membawa kita ke bagian selanjutnya, soal kebiasaan. Banyak dari kita, dan terus terang saya juga, sengaja menghindari minum air di malam hari. Khawatir kan nanti harus bolak-balik ke kamar mandi, tidurnya jadi tidak nyenyak. Ternyata ini kebiasaan yang keliru ya. Sangat keliru dan bisa dibilang berbahaya. Begini penjelasannya. Saat kita tidur, tubuh kita kan tetap bekerja. Kita bernapas, kita berkeringat sedikit. Akibatnya, kita kehilangan cairan, dan darah kita menjadi lebih kental secara alami. Oke. Nah, kalau kita dari awal sudah kurang minum, darah yang sudah kental ini jadi semakin kental lagi. Kondisi inilah yang sangat mudah memicu terbentuknya gumpalan darah yang kita bahas tadi. Jadi resikonya lebih besar daripada gangguan ke kamar mandi ya? Jauh lebih besar. Ada cara mudah sekali untuk memeriksa apakah tubuh kita kekurangan cairan atau tidak. Bagaimana caranya? Cukup lihat warna air seni pertama di pagi hari. Kalau warnanya kuning tua dan baunya agak kuat, itu artinya tubuh kita semalaman sangat butuh air. Ginjal kita bekerja keras untuk menahan cairan. Wah, sederhana sekali ya. Ini bisa langsung kita praktikkan besok pagi. Lalu, selain air putih biasa, adakah minuman sederhana yang bisa membantu melancarkan darah di malam hari? Ada. Catatan dokter ini menyarankan resep yang ia sebut air 3 hangat. Air 3 hangat. Apa saja itu isinya? Sangat sederhana.
Siapkan saja sekitar 250 ml air hangat. Bukan panas ya, tapi hangat. Lalu tambahkan 1 irisan tipis jahe, 1 sendok teh madu, dan ini yang unik, sedikit sekali garam, sejumput saja. Jahe, madu, dan sedikit garam. Apa fungsi masing-masing bahan ini? Masing-masing ada tujuannya. Air hangat itu untuk membantu melebarkan pembuluh darah. Jahe untuk menghangatkan tubuh dan melancarkan sirkulasi. Madu itu untuk menenangkan saraf, jadi tidurnya lebih nyenyak. Dan sejumput garam itu, nah ini penting, untuk menjaga keseimbangan cairan dalam darah, agar tidak terlalu encer atau terlalu kental. Wah, ternyata dipikirkan sekali ya manfaatnya. Tapi apakah ini aman untuk semua orang? Mungkin ada yang punya kondisi kesehatan tertentu? Pertanyaan yang sangat bagus. Ini harus diperhatikan. Kalau bapak atau ibu sedang minum obat pengencer darah atau obat tekanan darah, wajib konsultasi dulu dengan dokter. Kenapa? Karena jahe bisa berinteraksi dengan obat-obatan itu. Begitu juga bagi yang punya sakit MAH, jahe kadang bisa memicu asam lambung. Keamanan nomor 1. Betul, betul. Jadi harus hati-hati. Lalu, kapan waktu terbaik untuk meminum air 3 hangat ini? Ada 2 waktu kunci. Pertama, di pagi hari, kira-kira 10 menit setelah bangun tidur. Bukan langsung begitu buka mata ya. Kenapa harus ada jeda? Tujuannya untuk membangunkan sirkulasi darah kita secara lembut setelah semalaman melamat. Jadi jantung tidak kaget. Waktu kedua adalah di malam hari, sekitar 30-45 menit sebelum tidur. Bukan juga pas mau berbaring. Oh, ini supaya tidak kebelet di tengah malam ya? Tepat sekali. Memberi waktu bagi tubuh untuk menyerap cairannya dulu. Baik, jadi kita udah bahas soal minuman. Ternyata, ada juga kebiasaan-kebiasaan pagi hari yang tanpa kita sadari itu bisa membebani jantung kita. Apa saja itu? Ada 3 yang disebut sebagai perusak jantung diam-diam. Yang pertama, ini pasti banyak yang melakukan, yaitu menonton berita atau langsung membuka ponsel begitu bangun tidur. Wah, saya sekali itu. Kenapa itu bisa merusak jantung? Begini, saat kita baru bangun, tubuh kita masih dalam mode transisi dari istirahat. Kalau langsung disuguhi berita atau informasi yang bikin stres, tubuh akan kaget. Hormon stres langsung melonjak, tekanan darah dan detak jantung naik mendadak. Ini memaksa jantung yang baru bangun untuk langsung kerja keras. Seperti membangunkan orang dengan alarm kebakaran. Analogi yang sangat kena. Oke, itu yang pertama. Lalu yang kedua dan ketiga? Yang kedua adalah menahan kencing di malam hari atau pagi hari. Kandung kemih yang penuh itu menekan organ lain dan memicu respons stres ringan yang juga menaikkan tekanan darah. Jadi jantung kerja ekstra ya? Betul. Dan yang ketiga, sarapan terburu-buru sambil nonton TV. Ini memberikan beban ganda pada jantung. Jantung harus memompa darah ke sistem pencernaan, tapi di saat yang sama juga harus merespons rangsangan dari televisi. Ini bisa memicu jantung berdebar. Aduh, rasanya hampir semua kebiasaan itu ada pada diri kita ya. Jika kebiasaan-kebiasaan itu buruk, lantas bagaimana cara kita memulai hari dengan baik dan tenang untuk jantung kita? Solusinya justru sangat lembut dan sederhana. Ada 2 ritual pagi yang dianjurkan. Pertama, namanya hadiah 5 menit untuk jantung. Hadiah 5 menit? Bagaimana itu caranya? Mudah sekali. Setelah bangun, jangan langsung berdiri. Duduk dulu perlahan di tepi tempat tidur. Jangan sentuh TV atau ponsel. Setelah itu, cuci muka dengan air hangat, buka jendela, minum sedikit air, lalu duduk diam saja selama 5 menit. Hanya duduk diam? Iya, sambil merasakan nafas dan detak jantung kita. Ini memberi waktu bagi sistem sirkulasi untuk beradaptasi secara perlahan dari mode tidur ke mode aktif, mencegah kejutan pada jantung. 5 menit yang sangat berharga sepertinya. Lalu ritual kedua apa? Ritual kedua adalah menjadikan sarapan sebagai ritual. Ini kebalikan dari sarapan yang terburu-buru tadi. Maksudnya? Matikan TV, jauhkan ponsel. Kunyah makanan pelan-pelan, mungkin bisa dihitung 20-30 kali, letakkan sendok dan garpu di antara suapan, nikmati makanannya. Setelah selesai, duduk diam lagi 5-10 menit. Tujuannya apa? Agar jantung bisa fokus pada satu tugas saja. Mendukung pencernaan. Ini membuat penyerapan nutrisi lebih baik dan mengurangi beban kerja jantung. Jadi, kalau saya tarik benang merahnya dari semua pembahasan kita, kesimpulannya, menjaga jantung itu bukan tentang melakukan hal-hal besar atau minum obat yang mahal ya.
tapi lebih ke mengubah hal-hal kecil yang sering kita anggap remeh. Begitu? Tepat sekali. Pesan utamanya adalah, jantung kita tidak butuh hal-hal besar. Ia hanya perlu diperlakukan dengan lembut. Penyakit itu seringkali datang dari tumpukan ribuan kebiasaan kecil yang melelahkan jantung kita dari hari ke hari, tahun ke tahun. Bisakah disimpulkan beberapa tindakan paling sederhana yang bisa langsung kita ingat dan lakukan? Tentu, kalau kita mau meringkasnya, ada 5 hal yang paling penting untuk diingat. Pertama, minum segelas air hangat di waktu yang tepat, yaitu pagi setelah bangun dan malam sebelum tidur. Kedua, jangan menonton berita atau membuka ponsel saat baru bangun tidur. Beri jantung Anda waktu 5 menit untuk tenang. Ketiga, jangan menahan kencing di malam hari. Segera ke kamar mandi. Keempat, sarapanlah dengan perlahan tanpa gangguan apapun. Dan kelima, yang menyatukan semuanya, luangkan waktu hening setiap pagi. Cukup 5 menit saja. Luar biasa. Tujuan kita di sini kan bukan hanya hidup lebih lama, ya, tapi hidup lebih lama dengan perasaan tenang, tidak sesak, dan tidak gelisah. Semoga pembahasan kita hari ini bisa menjadi panduan praktis bagi Bapak Ibu dan kita semua. Sebagai penutup, mari kita sama-sama merenung sejenak Bapak Ibu. Selain kebiasaan-kebiasaan yang sudah kita bahas tadi, adakah satu lagi kebiasaan kecil dalam hidup Anda yang bisa diubah mulai hari ini? Satu saja, agar terasa lebih lembut dan lebih tenang bagi tubuh Anda. Jika Bapak dan Ibu merasa pembahasan ini bermanfaat, jangan lupa untuk menekan tombol suka, bagikan kepada teman dan keluarga yang kita sayangi, dan tentu saja berlangganan kanal Hidup Indah di Usia Tua agar tidak ketinggalan pembahasan bermanfaat lainnya di kemudian hari. Terima kasih sudah mendengarkan, sampai jumpa lagi di kesempatan berikutnya. Tetap sehat, tetap semangat, dan tetap berbahagia.